Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik Ahya. Saya kuliah di STIA Ustadz Madia Subang, mengambil program studi akuntansi. NIM saya yaitu 031112200057. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi keuangan dengan dosen pengampu Ibu Trisani. Nah, saya di sini akan membahas tentang laporan keuangan PT HM Sampurna Tbk. Menurut PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan, itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan atau laporan neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, terus yang ketiga itu ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, yang keempat itu ada laporan arus kas, dan yang kelima itu ada laporan catatan atas laporan keuangan. Langsung saja, di sini ada laporan posisi keuangan perusahaan PT HM Sampurna Tbk. Nah, untuk mengetahui laporan posisi keuangan itu dalam prinsip akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, langsung saja di sini aset ini terbagi dari aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, aset lancar di perusahaan ini terdiri dari kas dan setara kas, lalu ada piutang usaha pihak ketiga, ada piutang usaha pihak berelasi, dan lalu di sini ada piutang lainnya, diantaranya itu piutang lainnya pihak ketiga dan piutang lainnya pihak berelasi. Lalu di sini ada pinjaman kepada pihak berelasi, lalu ada persediaan, lalu ada pajak dibayar di muka, diantaranya yaitu ada pajak penghasilan badan, pajak lain-lain, lalu ada uang muka ke pemasok, lalu ada biaya dibayar di muka, lalu ada aset lancar lainnya. Nah, ini tadi dijumlahkan saja sehingga menghasilkan jumlah aset lancar. Nah, untuk aset tidak lancar di perusahaan ini yaitu diantaranya ada uang muka untuk akuisisi, lalu ada investasi pada entitas, lalu ada properti investasi, lalu ada aset tetap, ada tanah untuk pengembangan, lalu ada aset pajak tanggungan, lalu ada goodwill, dan ada aset tidak lancar lainnya. Ini dijumlahkan saja sehingga menjadi jumlah aset tidak lancar. Nah, untuk mengetahui jumlah aset, kita tinggal jumlahkan saja antara aset lancar dan aset tidak lancar sehingga menjadi jumlah aset pada perusahaan PT HM Sampurna. Aset lancar yaitu aset yang memiliki umur ekonomis kurang dari 1 tahun. Nah, untuk aset tidak lancar yaitu aset yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Nah, selanjutnya di laporan posisi keuangan ini ada liabilitas. Liabilitas terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Nah, di perusahaan ini liabilitas jangka pendeknya diantaranya itu ada utang usaha dan lainnya dari pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi, lalu ada liabilitas keuangan derivatif, lalu ada utang pajak seperti pajak penghasilan badan dan pajak lain-lain, lalu ada uang cukai, lalu ada akrual, lalu ada kewajiban imbalan kerja jangka pendek, lalu ada pendapatan tanggungan jangka pendek, lalu ada liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, lalu ada liabilitas sewa jangka pendek. Nah, ini dijumlahkan sehingga menjadi jumlah liabilitas jangka pendek. Nah, lalu ada liabilitas jangka panjang. Di perusahaan ini diantaranya ada kewajiban imbalan kerja, liabilitas pajak tangguhan, liabilitas sewa, ada pendapatan tangguhan. Lalu itu dijumlahkan menjadi jumlah liabilitas jangka panjang. Nah, untuk mengetahui jumlah liabilitasnya, yaitu kita tinggal dijumlahkan antara liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang sehingga menghasilkan jumlah liabilitas. Nah, selanjutnya itu ada ekuitas.
atau modal. Di sini nilai nominal saham biasanya itu Rp4 per sahamnya. Nah, di sini ekuitas ini di perusahaan ini ada beberapa komponen. Lalu untuk komponen-komponen itu tinggal dijumlahkan sehingga menjadi jumlah ekuitas. Nah, selanjutnya itu kita harus menjumlahin liabilitas dan ekuitas. Nah, untuk jumlah liabilitas dan ekuitas ini nominalnya harus sama dengan aset. Karena dalam persamaan akuntansi itu rumusnya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau aktivanya harus sama dengan pasifa. Nah, selanjutnya itu ada laporan laba rugi pada perusahaan ini. Pada umumnya laporan laba rugi itu penjualan dikurangi beban-beban. Nah, laporan laba rugi di perusahaan ini menggunakan laporan laba rugi metode multiple step. Nah, di sini ada penjualan bersih dikurangi beban pokok penjualan sehingga menghasilkan laba kotor perusahaan. Nah, laba kotor ini dikurangi dengan beban-beban, diantaranya ada beban penjualan, beban umum dan administrasi, lalu ada penghasilan keuangan, lalu ada biaya keuangan, lalu ada bagian atas hasil bersih entitas asosiasi, dan ada penghasilan lain-lain, lalu ada beban lain-lain. Nah, ini dijumlahkan sehingga menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan. Nah, laba sebelum pajak penghasilan ini dikurangi dengan beban pajak penghasilan sehingga menghasilkan laba periode berjalan. Nah, lalu perusahaan ini ada penghasilan komprehensif lain. Komprehensif lain ini pos yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi, sehingga di sini ada jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan. Selanjutnya itu ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal pada perusahaan PT HM Sampurna Tbk. Nah, laporan perubahan modal ini biasanya yaitu modal awal ditambah laba bersih dikurangi price atau dividen sehingga menghasilkan modal akhir. Nah, modal akhir ini nanti dimasukkan ke dalam laporan neraca. Nah, selanjutnya itu ada laporan arus kas. Jadi di laporan arus kas itu ada 3 aktivitas penting. Yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi. Di antaranya itu ada penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kas kepada karyawan, lalu ada pembayaran pajak penghasilan badan dan pajak lainnya, lalu ada penerimaan dari tagihan pajak penghasilan, lalu ada pembayaran cukai, lalu ada biaya keuangan, penghasilan keuangan, aktivitas operasi lainnya. Itu dijumlahkan sehingga menjadi arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Nah, yang kedua itu ada arus kas dari aktivitas investasi, yaitu ada pemberian pinjaman kepada pihak berelasi, lalu ada pembayaran kembali pinjaman dan pihak berelasi, lalu ada penurunan aset keuangan jangka pendek lainnya, lalu ada penerimaan dari penjualan aset tetap, lalu ada pembayaran untuk pembelian aset tetap, lalu ada pembayaran uang muka untuk akuisisi aset tetap. Nah, sehingga itu dijumlahkan menjadi arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi. Nah, yang ketiga ini ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Di antaranya yaitu ada penerimaan liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, lalu ada pembayaran sewa, lalu ada dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Itu dijumlahkan sehingga menjadi arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Nah, di dalam arus kas ini ada penurunan bersih kas dan setara kas, lalu ada kas dan setara kas pada awal periode, lalu ada kas dan setara kas pada akhir periode.
Nah, selanjutnya itu ada laporan catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan atau CALK ini adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar tersedia tambahan informasi kepada pembaca atau yang ingin tahu tentang laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, fungsi lain dari catatan atas laporan keuangan yaitu untuk membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan, sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi finansial sebuah perusahaan tersebut. Eh, Mungkin sekian dari pembahasan video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi tentang laporan keuangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.